Di video kali ini aku mau bahas tentang satu logam yang istimewa banget, yaitu emas. Beberapa hari yang lalu harga emas baru aja mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah, yaitu 2.203 US dollar per troy ounce. Atau kalau dalam rupiah nih sekitar 1.204.000 rupiah per gram. Gak berasa ya harga emas tembus 1 juta lagi. Padahal nggak sampai 5 tahun yang lalu nih, harga emas itu cuma di level 600 ribuan aja di tahun 2019. Kita semua udah sama-sama tahu ya kalau emas itu adalah logam mulia yang sangat bernilai. Harganya jauh lebih mahal daripada logam lain. Bahkan sejak zaman dulu udah dipakai nih sebagai mata uang global yang dipakai sama hampir semua kerajaan kuno di dunia. Tapi kamu pernah kepikiran gak sih, kenapa ya emas ini bernilai tinggi? Apa sih yang bikin logam ini istimewa? Padahal kalau kita ngomongin tentang manfaat, banyak logam lain yang lebih sering dipakai dalam industri. Kayak baja yang dipakai buat konstruksi bangunan, aluminium yang banyak dipakai buat pembuatan alat transportasi dan pembungkus makanan, terus tembaga yang penting banget dipakai buat elektronik dan industri semikonduktor. Terus apa sih yang bikin emas itu berharga? Padahal kan jarang dipakai ya buat bahan industri yang punya nilai ekonomi langsung terhadap pembangunan. Secara fungsi, sekilas emas cocok nih sebagai perhiasan soalnya tuh warnanya berkilau dan gampang dibentuk jadi perhiasan. Nah, apa sih yang bikin emas ini begitu spesial sampai jadi logam yang paling banyak diburu, diakui secara global, nilainya tetap diakui meski udah ribuan tahun, dan harganya terus naik dari waktu ke waktu bahkan sampai saat ini? Dan kenapa sih emas menjadi nilai tukar perdana secara global selama ribuan tahun? Oke, jadi gini, manusia di masa lampau kesusahan gitu ya buat nemuin medium yang ideal buat dijadiin mata uang perdagangan. Dimana di masa lampau industri perbankan tuh ya belum ada. Bank sentral yang nyetak uang dan ngawasin peredaran uang juga belum terbentuk. Mesin cetak yang bisa memproduksi kertas aja belum ada. Jadi manusia berusaha nyari medium alat tukar yang ideal nih dari sumber-sumber yang tersedia di alam. Awalnya peradaban dulu menjadiin komunitas makanan pokok sebagai alat tukar. Kayak nilai gandum di Sumeria, hewan ternak kayak sapi, dan juga garam yang bisa dipakai buat bahan pengawet makanan. Tapi walaupun komunitas makanan pokok ini punya nilai intrinsik yang dibutuhin sama semua orang, masanya makanan pokok kayak gandum, beras, garam, dan makanan lainnya tuh gampang membusuk alias nggak tahan lama. Padahal manusia punya naluri buat ngumpulin resources atau kekayaan buat jangka panjang. Terus manusia juga pernah nyoba ngejadiin cangkang kerang yang awet dan gak bisa membusuk sebagai medium alat tukar perdagangan. Ini berlaku selama ribuan tahun di Afrika, Timur Tengah, India, bahkan Papua. Masalahnya seiring dengan perkembangan teknologi manusia, cangkang kerang ini jadi terlalu gampang buat didapetin, gak langka, dan jumlah itu terlalu banyak. Jadi nilai cangkang kerang terus merosot, daya belinya melemah, sementara gak ada standar nilai yang jelas. Soalnya cangkang kerang ini ada banyak jenisnya di tiap daerah. Sampai akhirnya manusia punya teknologi buat ngolah logam, dan nemuin kalau ternyata emas ini tuh punya sifat-sifat dasar kimiawi yang cocok banget buat dijadiin alat tukar. Oke, sekarang kita lanjut bahas kenapa sih emas cocok dijadiin alat tukar. Yang pertama, emas ini gak gampang bereaksi secara kimia, alias gak bisa berkarat dan gak bisa membusuk juga. Beda nih sama besi atau logam lain yang banyak dipakai di industri yang gampang berkarat, teroksidasi, atau bereaksi secara kimia. Emas ini awet banget sampai puluhan, ratusan, bahkan ribuan tahun sekalipun. Bentuk emas ya gitu-gitu aja. Jadi emas ini punya karakteristik yang ideal banget buat jadi medium penyimpan kekayaan. Yang kedua, emas ini adalah mineral logam yang langka banget dan gak gampang ditemuin di alam. Gak kayak gandum, beras, ternak, atau kerang yang bisa dibudidayain dan ngalamin lonjakan suplai yang bikin nilainya bakal menurun. Emas ini gak bisa diciptain sama manusia, harus nyatu dari perut bumi dan jumlahnya tuh terbatas. Makanya nilainya bisa terus bertahan bahkan bertumbuh makin mahal dari waktu ke waktu. Soalnya jumlah manusia yang pengen punya emas makin banyak, sementara jumlah emas di dunia ya segitu-gitu aja. Makanya dari dulu sampai sekarang harga emas terbukti naik terus dalam jangka panjang. Yang ketiga, emas ini adalah komoditas yang nilainya diakui secara global di seluruh dunia selama ribuan tahun. Hal ini didukung sama sifat dasar emas yang gampang banget dilebur, dibentuk, dan dipecah-pecah. Jadi mata uang logam emas ini dijadiin identitas bangsa yang nunjukin kekuasaan kerajaan tertentu. Gak kayak komoditas lain yang mungkin dianggap berharga di satu daerah nih, tapi gak begitu populer di daerah lain. Emas ini punya pengakuan yang luas banget. Dimulai sejak era kerajaan Lydia sekitar 2700 tahun yang lalu, kerajaan Romawi di pesisir Laut Mediterania,
Kesultanan Khilafah di Timur Tengah, era kerajaan di Cina, sampai era pelayaran penjelajah Eropa ke benua Amerika. Emas ini selalu jadi simbol kekayaan dan harta karun yang diburu sejak dulu, bahkan sampai era modern saat ini. Bahkan setelah era perbankan modern yang lebih mengutamakan kepraktisan dalam bentuk uang digital dan kertas, nilai emas ini sama sekali nggak dilupain sama masyarakat dunia. Sampai di era modern saat ini pun, banyak negara yang masih berlomba-lomba nambah cadangan emas negaranya, buat bisa ngeredam risiko penurunan daya beli mata uang negaranya akibat inflasi, dan juga depresiasi terhadap mata uang negara lain. Ini nih beberapa negara besar yang punya cadangan emas terbesar di dunia. Nah, menariknya di era modern saat ini, emas tetap punya peran penting dalam dunia ekonomi, khususnya sebagai komoditas pelindung nilai dan juga aset kelas yang terpercaya sebagai bentuk diversifikasi investasi. Kalau kamu suka perhatiin pasar uang, saham, dan juga pasar komoditas berjangka kayak forex, kamu bisa perhatiin nih, tiap kali ekonomi dunia lagi ngalamin ketidakpastian, entah karena pandemi, perang dagang, atau konflik militer yang bisa berpengaruh sama ekonomi, nilai dari aset emas ini semakin mahal. Alasannya kenapa? Karena banyak institusi keuangan dan investor besar yang khawatir gitu, asetnya bisa turun gara-gara kondisi ekonomi global yang lagi serba nggak pasti, dan kebanyakan dari mereka bakal ngalihin sebagian besar uangnya ke aset yang dianggap lebih aman, salah satunya emas. Itulah kenapa kalau kamu perhatiin harga emas selalu naik drastis setiap kali ada konflik, perang, pandemi, atau tensi geopolitik yang lagi memanas. Nah, faktor ini juga yang bikin emas tuh jadi komoditas dengan volume trading yang paling ramai diperdagangin di pasar aset keuangan dunia. Oke, tapi kalau kamu mau beli emas buat investasi nih, atau buat ngejaga nilai aset kamu, hal yang paling penting yang perlu kamu paham itu adalah harga emas cenderung berfluktuasi dalam jangka pendek, walaupun emang ujung-ujungnya naik dalam jangka panjang. Misalnya nih, harga emas kalau dilihat selama 30 tahun kan kesannya naik terus ya. Tapi coba kalau kita persempit jadi kayak gini. Nah kan ternyata harga emas dalam jangka pendek bisa naik turun. Bahkan ada saat ketika harganya itu cenderung jalan di tempat selama beberapa tahun. Makanya kalau kamu mau beli emas, pastiin kamu emang berencana mau nyimpen emasnya dalam jangka panjang, minimal 4-5 tahun. Soalnya kalau baru nyimpen 1 tahun atau bahkan beberapa bulan, terus kamu tuh butuh cairin lagi emasnya nih, harga jual kamu bisa jadi di bawah harga beli kamu. Apalagi komoditas emas ini cenderung punya spread harga yang cukup lebar ya. Jadi pas kamu beli emasnya, selisih harganya cukup jauh nih dari harga jual di hari yang sama. Oke deh, segitu aja video kali ini. Semoga nambah pengetahuan dan wawasan kamu tentang sejarah emas. Entah itu sebagai komoditas, sebagai mata uang, sebagai aset pelindung nilai, dan bahkan sebagai aset derivatif yang diperdagangin di pasar berjangka. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, karena ngomongin uang, gak ada habisnya.